Karena yang namanya ilmu, kata para ulama, itu mungkin tidak bisa diukur secara kasat mata. Kita lihat kalau orang olahraga atau olah fisiknya, maka akan terlihat mungkin semakin berotot, badannya semakin berisi. Tetapi kalau ilmu itu mungkin tidak bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali ke pengajian rutin kita di setiap pekan pertama dan kedua serta ketiga dari setiap bulan, membahas sama-sama akidah Ar-Raziyain, yaitu akidahnya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita malam ini memasuki pertemuan yang ke-10 dari pengajian kita ini. Kita akan membahas masih terkait dengan rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pembahasan sebelumnya, pembahasan yang ke-6, kita mengupas tentang surga atau pembahasan yang ke-9, kita membahas tentang sirat, apa itu sirat, dalil-dalil terkait sirat, dan bagaimana kondisi masing-masing manusia ketika melewati sirat. Kemudian kita juga telah membahas setelahnya tentang mizan, yaitu timbangan, dan timbangan itu adalah timbangan yang hakiki, yang sebenarnya bukanlah bermakna kiasan ataupun majas. Maka malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang tertulis dan termaktub dalam akidah Ar-Raziyain yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, namun sebelum itu mungkin perlu disampaikan bahwasanya dalam tradisi keilmuan, dalam sebuah tradisi keilmuan itu, ketika membahas kitab itu, para ulama terbagi menjadi 3. Ada yang membahasnya secara ringkas saja, di mana satu buku itu, buku yang ringkas, itu bisa diselesaikan hanya dalam beberapa pertemuan. Biasanya kurang dari 5 pertemuan atau 10 pertemuan sudah selesai pembahasannya. Ada pula sebagian ulama kita itu membahasnya dengan sedang, artinya tidak ringkas dan tidak juga kepanjangan. Maka biasanya sekitar habis dalam 20 pertemuan, dalam kurun waktu 1 tahun, dan seterusnya. Namun ada pula yang membahas kitab itu dalam kurun waktu sampai bertahun-tahun. Padahal mereka membahasnya setiap hari di Masjid Nabawi. Jadi memang ada metode seperti itu. Dan ini yang ulun coba terapkan sesuai dengan karakter dari kitab yang kita bahas. Kalau kajian kita di Imam Syafi'i, di Masjid Imam Syafi'i itu membahas tentang kitab Tauhid, itu biasanya lebih kepada ringkas. Jadi hadis disebutkan, diterjemahkan, kemudian beberapa faedah, selesai. Kalau kajian kami di Masjid Syarifah Salihah membahas kitab Lum'atul I'tiqad, memang karakter dari kitabnya itu memang sudah cukup detail sehingga tidak terlalu ringkas tetapi tidak terlalu panjang. Kami sebutkan sedang di situ. Mana yang perlu dijelaskan lebih kami jelaskan, kemudian sebagiannya kita lewati. Adapun karakter atau tipe dari akidah Ar-Raziyain ini, karena dalam bentuk dia per poin, tidak ada disebutkan di situ dalil, maka kami lebih memilih untuk menjelaskan
satu pembahasan sampai tuntas. Jadi kami kumpulkan dari sumber-sumber yang ada, kami di situ kita membahas sama-sama sampai tuntas sebagaimana yang selama ini kita lakukan. Maka dalam hal ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagi yang mengikuti kajian akidah Raziyain ini dari awal, mungkin akan menjadi sebuah inspirasi bagi antum semua jika antum bisa, karena mungkin setelah sekian lama mengikuti kajian, ada yang mungkin dalam hitungan bulan, ada yang hitungan tahun, cobalah sekali-kali antum duduk sendiri di rumah nanti, jangan duduk di majelis ilmu, tetapi nanti di rumah coba duduk sesekali, kemudian ambil buku tulis, kemudian tulis di situ akidah ulun. Sebutkan di situ poin per poin. Sejauh mana kita bisa memahami dan menguasai, dan itu tidak perlu kita membuka-buka untuk mengukur sejauh mana kita telah memahami akidah ini. Jadi yang paling mudah itu adalah masalah akidah. Kalau dalam masalah hadis itu mungkin sulit. Pian berataan mungkin kada banyak hafal hadisnya. Tapi kalau dalam masalah akidah, dan inilah salah satu kemudahan ilmu akidah, pian bisa menyebutkan poin per poin seperti yang kita sedang kaji ini. Abu Zur'ah dan Abu Hatim menyebutkan per poin saja, tidak menjelaskan panjang lebar. Mereka menyebutkan inilah keyakinan yang kuyakini di hadapan Allah Ta'ala. Maka mungkin bisa pian untuk mengukur dalam rangka pembelajaran dan dalam rangka murojaah ilmu yang setelah didapat selama ini, tidak hanya di majelis ulun, mungkin selama ini telah mengambil di majelis ustadz-ustadz kita yang lain selama ini, coba sesekali buka buku tulis, ambil pensil, ambil pulpen, kemudian catat, misalkan nama pian Sufyan, akidah Sufyan, maksudnya akidah yang ulun yakini, tulis poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Mungkin saat ini mungkin tidak hafal dalilnya, tahu pernah mendengar tapi takut salah, maka sebutkan per poin saja. Itu insya Allah akan membuat kita lebih menguasai, lebih mudah mengingat kembali apa saja yang selama ini kita ambil. Dan ini juga biasanya dilakukan oleh para ulama. Ini juga dilakukan oleh para ulama. Tidak hanya Abu Hatim dan Abu Zur'ah ini, di sini di dalam kitab ini, Syarh Ushulil I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah ini, penulisnya yaitu Imam Al-Lalikai ini menghimpun yang demikian. Akidah Imam Ahmad juga disebutkan di sini. Hanya beberapa halaman saja. Disebutkan poin-poin pentingnya saja. Baik itu terkait dengan akidah maupun terkait dengan manhaj. Nah, kalau kira-kira seandainya misalkan ulun bagi kertas kosong di sini kepada pian berataan, kemudian dibagi pulpen semua satu-satu. Kira-kira poin pertama yang pian tulis itu apa? Tentang apa kira-kira? Tentang masalah akidah atau apa? Iman. Mulai menjelaskan tentang iman itu apa, atau mulai menjelaskan tentang poin pertama iman kepada Allah? Kira-kira bagaimana? Nah, itulah tujuannya untuk mengukur sebagaimana sejauh mana kita memahami selama ini. Dan itu yang bukan hal yang baru di dalam tradisi keilmuan ini. Jadi antum bisa untuk mengetahui sejauh mana selama ini sudah dapat faedah atau belum, karena yang namanya ilmu, kata para ulama, itu mungkin tidak bisa diukur secara kasat mata. Kita lihat kalau orang olahraga atau olah fisiknya, maka akan terlihat mungkin semakin berotot, badannya semakin berisi. Tetapi kalau ilmu itu mungkin tidak bisa dilihat, tetapi hanya bisa dirasakan oleh yang punya maupun juga orang-orang yang mungkin terlibat obrolan. Nah, cobalah sesekali seperti itu, karena kita juga menghadapi atau mendapati seperti ini dilakukan oleh sebagian ulama kita. Makanya ada seorang ulama yang menyebutkan, ya sa'ili an madhabi wa aqidati. Dia disebutkan di situ, wahai orang yang bertanya tentang akidahku dan madhabku. Kemudian disebutkan satu persatu. Begitu juga Ibnu Qayyim menyebutkan dalam bait-bait syair. Dalam bait-bait syair disebutkan. Dan itu hanya beberapa halaman saja. Baik, secara umum ini untuk memudahkan antum semua. Secara umum, kalau ditanya tentang akidah, maka pembahasannya itu adalah yang terpenting adalah rukun iman yang 6 itu.
selalu dimulai dengan rukun iman yang 6 itu. Di dalam buku akidah mana saja, itu selalu dimulai dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, maka di situ coba antum sebutkan tentang apa saja keyakinan antum tentang Allah Ta'ala. Di situ tentang di mana Allah, tentang apakah Allah memiliki sifat-sifat, dan seterusnya. Antum coba tuliskan di situ. Insya Allah akan besar faedahnya buat antum semua. Sekira tidak hanya menguap. Apa yang selama ini kita ambil menguap begitu saja. Itu yang pertama. Tentang rukun iman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat Allah, kemudian beriman kepada kitab suci Allah. Apa di situ keyakinan kita? Beriman kepada para nabi dan rasul, kemudian yang kelima beriman kepada hari akhir, kemudian yang keenam adalah beriman kepada takdir. Setelah selesai itu, biasanya di dalam buku-buku akidah itu ditambahkan, karena sebenarnya akidah Islam itu 6 ini. Tetapi kemudian seiring dengan tumbuhnya, munculnya kelompok-kelompok di dalam Islam yang mereka membawa pemikiran-pemikiran baru, akidah-akidah yang baru dengan metode-metode yang berbeda dengan metodenya para salaf dalam memahami akidah ini, maka ditambahkan beberapa pembahasan pokok yang kata para ulama barang siapa menyelisihi pembahasan ini walaupun di luar dari 6 rukun iman ini, maka ia bukan bagian dari ahlus sunnah, bukan bagian dari pengikut salaful ummah. Apa saja contohnya di sini? Contohnya adalah terkait tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti dalam setiap buku akidah, bahwa itu akidah yang klasik maupun yang modern, itu semua pasti selesai menjelaskan tentang 6 rukun ini, disebutkan tentang pembahasan tentang para sahabat. Bagaimana sikap kita, keyakinan kita terhadap sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga dibahas, dan ini telah kita sebutkan dan kita kupas pada salah satu pertemuan dari kajian kitab terkait akidah Raziyain ini. Itu contohnya yang lain. Kemudian yang kedua, pembahasan pokok lain, kira-kira ada yang pernah menangkap nggak? Pernah kita bahas juga di sini. Tentang apa kira-kira? Tentang, atau akan kita bahas nanti, akan kita bahas dalam waktu dekat dari akidah Raziyain ini. Tentang status pelaku dosa besar. Tentang status pelaku dosa besar. Apakah dia tetap terhitung seorang yang muslim, mukmin, ataukah bukan? Atau dinamakan juga dengan pembahasan tentang asma dan ahkam. Namanya apa, hukumnya apa? Namanya siapa di dunia, hukumnya apa? Statusnya apa di dunia, dan bagaimana statusnya di akhirat? Itu juga termasuk diikutkan ke dalam pembahasan ini. Ada juga ulama yang menyebutkan sebagai pembahasan iman. Bukan maksudnya dari rukun iman yang 6 ini, tetapi apa itu hakikat iman. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Dan ini ada kaitannya dengan status pelaku dosa besar. Apakah dia terhitung tetap seorang muslim, saudara kita, ataukah bukan? Kenapa? Karena di situ muncul kelompok-kelompok yang mengemukakan pendapat-pendapat yang berbeda. Sehingga diikutkan dalam satu rangkaian akidah Islam di dalam buku-buku. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah tentang imamah. Apa tentang imamah? Tentang kepemimpinan. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang zalim? Ini yang membedakan ahli sunnah dengan selain ahli sunnah. Kalau pemimpin yang soleh, yang taat, semua kelompok itu sepakat untuk mengikutinya. Tetapi yang menjadi titik perbedaan, titik pisah antara ahlu sunnah dengan yang tidak, itu adalah terletak pada pemimpin yang zalim atau pemimpin yang tidak soleh. Nah, disitulah nanti terlihat perbedaan mana yang berbeda, mana yang tetap mengikuti jalannya para salaful ummah. Itu juga biasanya salah satu pembahasan pokok yang disertakan oleh para ulama kita terkait pembahasan masalah akidah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali, itu sekedar untuk menambah semangat kita dalam belajar seperti ini. Karena memang ulun akui kondisi pian berataan bukan kondisi seperti santri yang terus diajarkan ilmu dari pagi sampai
malam mereka diberikan suasana yang kondusif untuk mendukung mengikat ilmu-ilmu itu, untuk menumpuk pundi-pundi ilmu. Dalam kondisi seperti pian yang semua ini, yang di pagi hari sampai siang beraktivitas dengan aktivitas masing-masing, kemudian menyempatkan diri di malam hari untuk bisa menimba ilmu, ini harus punya strategi yang bagus untuk mengikat ilmu. Jangan sampai kita hanya duduk dan menguap begitu saja dan kada ingat lagi isuknya apa yang dibahas. Jadi minimal dalam masalah akidah, kita minimal punya catatan untuk kita sendiri, bukan untuk disebar, jangan disebar. Jadi untuk diri sendiri, apa saja yang selama ini kita ambil faedahnya. Dan ulun kasih bantuan dalam bentuk mulai dari rukun yang pertama, rukun iman yang kedua, ketiga, keempat, kemudian setelah itu lanjut tentang sahabat Nabi, kemudian lanjut setelah itu tentang status pelaku dosa besar, apakah pian tetap anggap sebagai saudara seiman ataukah dia bukan lagi saudara seiman. Kemudian setelah itu tentang bagaimana sikap pian terhadap atau keyakinan pian terhadap pemimpin yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak pian sukai, bagaimana pendapat pian atau bagaimana keyakinan pian selama ini pian belajar ilmu ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari akidah Ar-Raziyain ini terkait tentang, di sini penulis menyebutkan wal haudu al mukarramu bihi nabiyyuna haqqun, dan telaga yang nabi kita dimuliakan dengannya, dengan telaga ini, itu hakun, itu benar, kata Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah. Mereka meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya telaga itu adalah telaga yang nyata, yang sebenarnya, dan itu diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berhenti sejenak membahas tentang sampai tuntas apa saja terkait pembahasan haud ini, agar tidak kembali lagi kita mengulangnya. Jadi kita tuntaskan dulu pembahasan tentang haud ini dari kitab yang lain. Baik, terkait pembahasan masalah haud, biasanya pembahasan yang pertama kali itu tentu saja adalah tentang maknanya, baik itu secara bahasa Arab maupun secara syariat. Jadi syariat menggunakan kata haud ini, itu artinya apa? Maksudnya apa? Baik, yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati Allah, haud atau telaga di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk menunjukkan kepada tempat berkumpulnya air, tempat terkumpulnya air atau genangan air yang besar, itu dinamakan telaga, dinamakan haud dalam bahasa Arab. Adapun secara syariat atau istilah syariat, haud di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah maksudnya bukan haud yang di dunia, tetapi telaga yang berisi air, yang airnya ini bersumber dari Kausar. Inna a'tainaka Kausar. Kausar ini adalah sebuah mata air di dalam surga. Jadi haud ini, telaga Nabi ini, itu airnya bersumber dari Kausar yang ada di dalam surga. Dan letak haud ini itu di padang mahsyar pada hari kiamat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengertian definisi secara syariat terkait haud. Haud ini adalah telaga air yang bersumber dari Kausar, dari mata air Kausar yang di surga, dan letak dari haud ini di padang mahsyar milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu pengertiannya. Itu pengertiannya. Baik, adapun sifat dari haud ini, ada banyak sekali berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, terkait sifat dari haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang pertama, haud ini atau haud milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telaga milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah telaga yang sangat besar, sangat besar. Airnya bersumber dari
mata air Kausar di dalam surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah asyaddu bayadan minal laban. Lebih putih warnanya dari susu, dari air susu. Kemudian disebutkan juga adalah lebih dingin, ini sifat yang ketiga, lebih dingin dari air es. Jadi sangat menyegarkan. Kenapa? Karena di padang mahsyar itu dalam kondisi sangat terik sekali. Matahari begitu dekat di kepala umat manusia. Kemudian yang ketiga, sifatnya atau rasanya ahla minal asal. Lebih manis dari madu. Dari rasa madu. Itu rasanya. Aromanya atau wanginya, ini yang kelima ya. Atyabu rihan minal miski. Itu lebih wangi dari minyak wangi misik. Misik ini ada yang mengartikan, menerjemahkannya dalam bahasa kita itu kasturi. Baik, sebenarnya misik ini di budaya Arab itu adalah minyak wangi yang diambilkan dari, wallahu a'lam, ada bagian dari rusa. Entah bagian apanya, yang jelas seperti bola kasti, itu diambilkan dari rusa itu kalau diolah itu wanginya sangat wangi. Wanginya sangat wangi dan itu termasuk yang mahal karena bahan dasarnya itu sangat mahal. Sangat mahal. Kalau yang biasa pian beli misalkan ada parfum kasturi misalkan, mungkin itu tidak ada apa-apanya, mungkin hanya 0,0 sekian persen, karena yang asli yang diambil dari entah bagian apa dari rusaknya itu sangat wangi sekali, dari keringat, kelenjar keringat. Nah, itu merupakan minyak wangi pada zaman dahulu, merupakan minyak wangi yang paling mahal dan paling awet serta paling wangi. Mungkin kalau saat ini mungkin sudah dengan berkembangnya teknologi mungkin ada minyak wangi yang lebih baik daripada itu. Intinya ini adalah pendekatan makna yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memotivasi umatnya agar beramal dengan sesuatu yang mereka pahami dan ketahui di zaman itu. Di zaman itu. Kalau saat ini mungkin ada yang lebih mahal dengan gaharu, mungkin minyak gaharu mungkin ada yang sampai ribuan real. Bahkan kami diceritakan oleh salah seorang syekh bahwasanya saking cintanya orang-orang Arab saat ini dengan bau gaharu ini atau minyak gaharu ini, tidak hanya digunakan dalam bentuk diasapi itu, dibakar, dan tidak hanya dalam bentuk dioles atau disemprotkan, tetapi bahkan ada yang sampai yang mahalnya itu sampai ditetes untuk diminum. Jadi kalau sendawa itu, meriga itu baunya bau gaharu. Dan ada itu diceritakan sama syekh kami bahwasanya itu ada, tapi itu harganya sangat mahal. Wallahu alam bagaimana, mungkin apakah berbahaya untuk tubuh atau bagaimana. Yang jelas orang Arab itu kalau sudah masalah parfum itu tidak main-main, walaupun mahal sekalipun. Makanya, dan ini juga pada zaman dahulu dikenal dengan minyak misik ini. Baik itu aromanya atau baunya. Kemudian bentuknya sebagaimana tertera dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebarnya, ini yang sifat yang keenam, lebarnya itu sama dengan panjangnya. Jadi lebar dari telaga ini sama dengan panjangnya. Lebar sama dengan panjangnya. Baik, itu terkait tentang sifat atau 6 sifat dari haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalilnya kata para ulama, diantaranya As-Suyuti rahimahullahu taala, beliau mengumpulkan riwayat-riwayat tentang haud ini dan beliau mengambil kesimpulan bahwasanya hadis tentang penetapan dan penyebutan tentang haud telaga Nabi ini berasal dari 50 sekian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkannya. 50 sekian, artinya ini sudah mutawatir. Baik,
oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah mereka melakukan kesepakatan dan ijma bahwasanya haud ini adalah haud yang nyata yang diperuntukkan oleh Allah kepada nabinya di padang mahsyar nanti, di padang mahsyar nanti. Dan ini dikuatkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini masuk kepada poin yang ketiga, yaitu terkait dalil tentang haud ini, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana faratukum alal haudi, aku akan menunggu kalian semua di telagaku. Faman waradahu syariba minhu, barang siapa yang berhasil mendekatinya, telagaku ini, maka ia akan meminum airnya. Waman syariba minhu lam yazma ba'dahu abada, dan siapa yang meminum seteguk dari air telagaku, lam yazma abada, ia tidak akan pernah haus lagi setelahnya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni summa yuhalu baini wa bainahum. Kemudian nanti ada sebagian kelompok, sebagian orang dari umatku mencoba mendekat untuk mengambil air dari telagaku. Aku mengetahui mereka dari umatku dan mereka mengetahuiku sebagai nabi mereka. Akan tetapi yuhalu baini wa bainahum, akan tetapi mereka dihalau, dihalangi. Sebagian orang ini dihalangi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini terkait tentang dalil yang menyebutkan bahwasanya terdapat haud nanti di padang mahsyar, dan itu dimiliki oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, poin yang berikutnya adalah poin yang keempat, bahwasanya setiap nabi itu mendapatkan jatah telaga masing-masing yang diperuntukkan untuk umatnya masing-masing. Dan punya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah telaga yang paling besar dan paling banyak. Disebutkan bahwasanya jumlah cangkirnya itu sebanyak bintang di langit, sebanyak bintang di langit. Baik, kemudian poin yang berikutnya, poin yang kelima adalah perbedaan antara haud telaga dengan kausar. Karena sebagian orang menyebutkan telaga itu adalah kausar, ada yang menyebutkan beda. Nah, di sini terdapat perbedaan dari dua sisi antara haud telaga dengan kausar. Yang pertama adalah kalau haud telaga ini dari sisi letaknya itu letaknya di padang mahsyar. Adapun kausar itu letaknya di dalam surga. Itu sisi yang pertama. Artinya berbeda antara telaga dengan kausar. Kemudian yang kedua, kata para ulama, adalah telaga ini itu merupakan cabang dari mata air asli yang di dalam surga yang dinamakan kausar ini. Jadi ini adalah cabangnya. Airnya berasal dari kausar yang ada di dalam surga. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Baik, poin yang berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah adalah siapa orang pertama yang mendapatkan kesempatan untuk meminum air dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang kelima. Kata para ulama, dalam sejumlah hadis yang sahih disebutkan bahwasanya kelompok pertama yang akan mendekat ke haud atau telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah fuqara'u al-muhajirin, orang-orang fakir dari muhajirin. Siapa orang-orang muhajirin ini? Mereka adalah para sahabat yang masuk Islam berasal dari kota Mekah. Mereka hijrah ke kota Madinah dalam keadaan meninggalkan rumah, meninggalkan harta benda, perabot tidak dibawa, ditinggalkan semua harta bendanya. Sehingga begitu sampai ke kota Madinah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Nah, hal ini berdasarkan hadis dari Sauban, yang hadis ini dikeluarkan
oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Tirmidzi serta disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut menyebutkan bahwasanya orang-orang pertama yang akan mencicipi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana lafadz hadisnya, awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Manusia-manusia pertama yang akan mencicipi air telagaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Kenapa? Karena namanya hijrah itu, Pak, Bu, dari kota Mekah ke kota Madinah dengan alat transportasi tidak seperti di zaman kita ini, itu luar biasa perjuangannya. Ditambah meninggalkan harta benda, tidak tahu nanti bagaimana ketika sampai. Itu butuh perjuangan luar biasa. Maka merekalah orang-orang yang pertama kali akan mendapatkan kesempatan untuk mencicipi air dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan masih dalam lanjutan hadis tersebut, asy'su ru'usan. Ciri fisik dari kaum fakir muhajirin ini, mereka itu adalah orang-orang yang rambutnya itu tidak rapi, tidak klimis disisir, karena tidak berpunya. Ketika sampai di kota Madinah dalam keadaan tidak membawa harta. Ad-dunsu thiyaban. Baju-baju mereka itu lusuh. Karena apa yang mau dibawa tidak bisa banyak-banyak dibawa. Untuk bisa menyelamatkan diri keluar dari kota Madinah dalam keadaan selamat saja, membawa badan saja, itu sudah syukur, alhamdulillah. Maka kata Nabi SAW, mereka rambutnya tidak rapi atau berdebu, kemudian pakaian mereka lusuh, dan mereka itulah orang-orang yang pertama kali diberikan kesempatan untuk mencicipi telagaku. Baik, kemudian poin yang berikutnya, poin yang keenam adalah siapa saja yang terhalau dan terhalangi dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa saja sebab yang menyebabkan mereka dihalangi. Baik, ada para ulama menyebutkan ada dua kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang keluar atau murtad dari Islam. Setelah mereka masuk ke dalam Islam, mereka keluar dari Islam. Hal ini berdasarkan redaksi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang sejumlah orang pada hari kiamat dari kalangan ashabi, dari kalangan sahabat-sahabatku. Akan tetapi mereka yuhallauna anil haud, tetapi mereka dihalang-halangi oleh malaikat untuk mendekat ke telagaku. Fa aqulu ya rabbi ashabi, kemudian aku berkata, wahai Rabbku, itu mereka adalah sahabat-sahabatku. Kemudian Allah mengatakan, engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Innahum irtaddu ala adbarihim. Mereka sepeninggalmu, mereka murtad, mereka kembali ke ajaran nenek moyang mereka sepeninggalmu. Maka para ulama mencoba menjelaskan maksud dari hadis ini. Ada beberapa pendapat di situ. Apakah mereka orang-orang yang murtad yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau pertama kali menjabat dan naik sebagai khalifah? Waktu itu beliau dengan tegas memerangi orang-orang yang keluar atau balik lagi ke agama mereka, ke agama sebelumnya, keluar dari Islam. Maka itu adalah orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar. Kemudian sebagian besar mereka itu tewas atau meninggal dalam keadaan di luar Islam. Maka itulah yang akan dihalau dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang pertama. Ada pendapat yang kedua, masih tentang kelompok pertama ini, orang-orang yang murtad. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya bukan itu yang dimaksud, bukan orang-orang yang murtad keluar dari Islam, tetapi orang-orang yang termasuk kategori munafikun, orang-orang munafik.
Orang-orang munafikin yang memperlihatkan dirinya bagian dari kaum muslimin tetapi di dalam hatinya menyimpan kekufuran, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ini pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga di kalangan para ulama, adalah mereka pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, maksudnya mereka juga akan dihalau dari mencicipi telaga Nabi SAW. Akan tetapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Karena apakah maksud dari murtad inilah murtad yang keluar dari Islam, atau murtad artinya mereka membangkang. Artinya membangkang. Nah, ini terkait tiga pendapat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Tetapi yang paling dekat adalah mereka orang-orang yang dulunya memeluk Islam di masa Nabi hidup, kemudian setelah Nabi meninggal itu mereka kembali kepada ajaran nenek moyang mereka atau keluar dari Islam. Dan itu adalah pendapat yang lebih dekat. Itu adalah pendapat yang lebih dekat terkait hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kelompok yang kedua. Kalau tadi kelompok adalah orang-orang yang murtad, keluar, berpaling atau berbalik arah. Kelompok yang kedua ini adalah disebutkan oleh para ulama adalah mereka yang memodifikasi ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang redaksinya berbunyi seperti ini. Ana faratukum 'alal haud. Aku akan menunggu kalian di telaga. Kemudian wala yurfa'anna ma'i rijalun minkum summa la yukhtalajanna duni. Sungguh kata Nabi, nanti ketika aku sedang menanti kalian untuk datang ke haud telagaku, selesai menjalani proses yang panjang di padang mahsyar. Jadi haud para nabi ini, telaga-telaga para nabi ini berada di ujung padang mahsyar. Jadi setelah orang-orang menjalani persidangan, hisab, penyerahan buku catatan dan seterusnya, selesai dari itu semua, berada di ujung dari padang mahsyar itu adalah telaga-telaga para nabi, dan para nabi masing-masing menunggu umatnya sebelum kemudian lanjut ke sirat setelahnya. Jadi selesai dari padang mahsyar, kemudian setelah itu adalah sirat, jembatan, titian. Nah, kemudian kata Nabi SAW, akan ada sekelompok orang yang mereka diperlihatkan kepadaku hendak mendekat ke telagaku, namun mereka diusir, dihalau antara diriku dengan mereka, tidak sempat mereka mendekat, mereka dihalau. Kemudian aku mengatakan, wahai Rabbku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Kemudian dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya termasuk salah satu tafsiran di sini, makna dari ahdatsu, mereka perbuat. Maksud dari ihdas ini adalah mereka membuat dan menambahkan sesuatu di dalam ajaranmu. Maka mereka dihalau dari telaga ini. Kemudian kelompok yang kedua ini yaitu orang-orang yang menambahkan sesuatu atau merubah sesuatu dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan oleh beliau. Tadi salah satu dalil yang menyebutkannya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang salah satu tafsirannya, ahdatsu ini yang mereka perbuat, maksudnya mereka tambahkan sesuatu yang baru. Sebagaimana pendapat oleh sebagian besar ulama, ini dikuatkan dengan riwayat yang lain. Kalau yang tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kali ini ada riwayat penguat terhadap hadis Ibnu Mas'ud ini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang redaksinya berbunyi seperti ini, bahwasanya fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita itu akan mengenali umat beliau atau bukan dari mana? Dari cahaya yang terpancar dari anggota-anggota basuh wudu kita, dari wajah, rambut, tangan dan kaki kita. Kemudian wa ana faratukum 'alal haudhi
dan aku menunggu kalian semua. Aku melihat dan mengetahui mana yang umatku, mana yang bukan dari bekas-bekas wudu selama di dunia. Kemudian ada orang-orang yang atau memiliki ciri yang sama, bagian dari umatku, punya tanda-tanda wudu. Tetapi kemudian sebagian orang ini dihalau dan diusir terus. Aku kemudian memanggil mereka, ala halumma, ayo kemari. Akan tetapi malaikat tetap menghalau mereka, Kemudian dikatakan kepadaku, nah ini yang bentuk pendalilannya, innahum qad baddalu ba'daka. Mereka telah mengganti setelahmu atau sepeninggalmu, mereka mengganti. Fa'aqulu, kemudian aku katakan, begitu mengetahui mereka mengganti ajaranku, aqulu, kemudian aku mengatakan, kata Nabi, suhqan suhqan. Kalau begitu jauhkan mereka. Maksudnya dari hadis ini bukan berarti orang yang tidak mencicipi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung dikategorikan sebagai orang penghuni neraka selamanya. Bukan. Kata para ulama, ia tidak mendapatkan jatah untuk mencicipi telaga Nabi, tetapi bisa jadi ia mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala atau mendapatkan syafaat dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syafaat nanti kita akan bahas, syafaat itu ada banyak sekali. Di antaranya para malaikat punya syafaat, orang-orang beriman pun juga punya syafaat. Kita akan bahas nanti pada pembahasan terkait syafaat, insya Allah dalam waktu dekat. Baik, kemudian di antara penguat apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, kata beliau, setiap orang yang membuat sesuatu dan dijadikan bagian dari agama ini, maka hal tersebut termasuk apa yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala dan tidak diridhoinya, dan mereka tentunya akan dijauhkan dari mencicipi air dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu, kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Demikian pula kata ulama yang lain yang hampir senada, yaitu Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Baik, pembahasan yang berikutnya, poin yang berikutnya adalah, dan ini yang terakhir insyaallah, adalah tentang keberadaan haud saat ini dan apa dalilnya. Apakah haud itu sudah ada ataukah belum ada? Nah, ini termasuk pendapat atau ini termasuk pembahasan yang biasanya disebutkan di akhir-akhir dari pembahasan masalah telaga ini. Kata para ulama, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan telaga nabi-nabi yang lain itu mawjudun al-an, itu sudah ada saat ini, sudah siap, sudah disiapkan. Dan di antara dalil yang menerangkan dan menyebutkan hal itu adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu yang menuturkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar di suatu hari, kemudian Nabi sholat mayit untuk para syuhada Uhud. Kemudian setelah itu beliau beranjak pergi, kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, beliau mengatakan, inni faratun lakum, aku akan menunggu kalian di telaga. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi bagi kalian semua. Wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an, dan sungguh aku demi Allah, kata Nabi. Nah ini kalimat yang menjadi dalil. Wa inni, dan sungguh aku, wallahi ditekankan dengan qasam, dengan sumpah. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, la anzuru ila haudi al-an. Kata Nabi, aku demi Allah saat ini telah melihat atau sedang melihat telagaku saat ini.
Dari sini para ulama menyebutkan, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan perkataan Nabi, sungguh demi Allah aku sedang melihat telagaku atau aku sedang diperlihatkan telagaku saat ini, itu merupakan tasrih, pernyataan yang jelas dan gamblang bahwasanya haud, telaga ini bukanlah makna kiasan, bukan pula makna majaz, akan tetapi maknanya adalah makna yang hakiki, yang nyata, benar-benar telaga, sesuai dengan datangnya hadis tersebut. Dan itu telah diciptakan dan disiapkan oleh Allah, sekarang sudah ada. Maksudnya sejak zaman Nabi SAW itu sudah disiapkan. Tinggal menunggu siapa saja yang mencicipi air dari telaga Nabi SAW, yang diantara sifatnya adalah lebih manis dari madu, lebih putih warnanya dari susu, lebih harum daripada minyak wangi termahal, dan lebih apalagi lebih dingin dari es yang kita tidak akan rebutan. Kenapa? Karena panjangnya itu dan lebarnya itu, kata Nabi SAW dalam hadis haud ini banyak, karena sahabat yang meriwayatkan ada sekitar 50, dan masing-masing punya tambahan lafaz-lafaz. Di antaranya Nabi pernah menyebutkan jaraknya itu ibarat dari kota Ailah ke kota Son'a. Kalau Son'a ini mungkin kita masih kenal, masih mendengar, Son'a ini di Yaman. Nah, Ailah, ulun coba cari literatur, Ailah ini nama kota atau nama kuno untuk sebuah kota atau daerah di negara Yordania. Tapi sekarang sudah tidak memakai nama ini lagi. Jadi jaraknya dari Yordania sampai ke Yaman, itu jarak antara satu sisi ke sisi yang lain untuk telaga Nabi SAW, karena umat beliau adalah umat yang paling banyak, paling banyak, dan jumlah cangkir gelas untuk meminumnya itu kata Nabi sejumlah bintang di langit, saking banyaknya. Maka semua orang yang meninggal dalam keadaan membawa keimanan, baik itu imannya besar maupun hanya sedikit, tetap akan berkesempatan untuk mendekati dan mencicipi air dari telaga Nabi SAW, yang fadilahnya, khasiatnya, mencicipi satu teguk saja itu akan tidak merasakan dahaga setelahnya, karena akan setelahnya menghadapi yang lebih genting lagi. Karena selesai dibangkitkan dari kubur, digiring ke padang mahsyar, matahari begitu dekat, dalam kondisi gundah gulana, menunggu perhitungan, kemudian disidang, kemudian diberikan buku catatan, masing-masing melihat sudah ini kira-kira surga atau neraka, kita sudah melihat, karena akan diberikan masing-masing buku catatan itu, kita akan bisa melihat. Tetapi nanti di sidang Allah Ta'ala akan memberikan keputusan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, berdasarkan kehendak Allah Ta'ala, berdasarkan kemurahan dari Allah Ta'ala. Bisa jadi Pak, bisa jadi dua orang ibaratnya di dunia ini saking rakatnya, kalau istilah anak sekarang ini saking bestinya, melakukan maksiat beimbai, ke clubbing beimbai misalkan, melakukan maksiat beimbai, tapi ketika disidang lain hasilnya, yang si ikung selamat, yang si ikung kada, maka tidak bisa protes kawan yang kada selamat ini, karena itu berdasarkan keputusan dan hikmah Allah Ta'ala. Maka masing-masing menyelamatkan diri, masing-masing menyelamatkan diri. Baik, itu terkait hadis yang menyebutkan bahwasanya haud itu sudah ada. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mencicipi manisnya air telaga dari Nabi SAW yang beliau sendiri menunggu umatnya. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan Allah meridhai apa yang kita lakukan, jangan sampai kita dihalau dan dihalangi dari mencicipi telaga Nabi SAW. Karena kita kembali lagi, yang dihalangi
untuk mencicipi telaga Nabi itu ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang murtad. Ini salah satu pendapat dan ini yang paling dekat. Yang kedua adalah mereka yang menambahkan sesuatu ke ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang dapat disampaikan. Semoga apa yang kita dengar, kita simak dan kita kaji sama-sama ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Dan mohon maaf atas kekurangan ilmu jika ada terkait penyampaian maupun materi yang ada. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.